Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalawatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan kenikmatan sehat, kenikmatan iman, hingga kita mampu melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian awal lengkapi kenikmatan itu berupa majelis ilmu. Kita diberi kesempatan untuk mempelajari manusia terbaik, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kita senantiasa bersolawat kepada beliau, karena petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mengetahui mana yang tauhid, mana yang syirik. Barakallahu fikum para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah sampai pada halaman yang ke-18. Sekarang ke-18, yaitu bab ad-da'watu sirran. Ad-da'watu sirran, dakwah sir, secara sembunyi-sembunyi. Ya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, bada'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bid'awati sirran lamma nazala alaihi ya ayyuhal mudassir. Bada'a memulai an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'awati dengan dakwah sirran, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Lamma tatkala nazala turun alaihi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam firman Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhal mudassir, wahai orang-orang yang berselimut. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mendapatkan wahyu yang pertama, surat apa Pak kemarin? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Di Gua Hira ya, yang menyampaikan adalah malaikat Jibril. Maka ada peristiwa namanya fatrul wahyi, masa kekosongan wahyu. Ada yang berpendapat bahwasanya wahyu tidak turun sampai 2 tahun. Syekh Ramadan Sa'id Al-Buti dalam Fiqhu Sirahnya berpendapat 6 bulan. Sedangkan Syekh Mubarak Furi di kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum, beliau berpendapat sekitar 3 harian, seminggu, tidak turun wahyu kepada Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa penasaran. Di sini dikatakan huznan, sedih. Kok aku tidak diinginkan jadi nabi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ke gunung lagi, berharap ada wahyu yang turun sebagaimana wahyu yang pertama. Gelisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di situ dihibur oleh malaikat Jibril. Ada suara dari malaikat Jibril, ya Muhammad, innaka Rasulullah. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau Rasulullah hakon, sebenar-benarnya. Untuk menghibur Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pun merasa tenang, karena ya aku ini benar-benar seorang nabi dan rasul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumah. Tatkala kembali ke rumah, kok tidak turun pula wahyu. Akhirnya kembali lagi ke gunung beberapa kali, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemui malaikat Jibril dengan wujud aslinya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam balik daripada gunung Gua Hira kembali ke rumah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suara dari langit, ya Muhammad. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendongakkan kepalanya ke langit. Ternyata malaikat Jibril dengan wujud aslinya. Kata Rasulullah SAW, malaikat Jibril ketika sayapnya dikepakkan, itu ufuk barat dan ufuk timur tertutupi. Masya Allah, ini saking besarnya wujud aslinya malaikat Jibril. Maka Nabi SAW langsung terselungkur, cara sedayune sawanan,
karena tidak pernah melihat wujud asli sebelumnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berangkat ke rumah beliau, kembali ke rumah. Ketemu Khadijah, zamiluni, selimuti aku wahai Khadijah, selimuti aku. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam takut, dalam selimutnya turunlah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhal muddassir, wahai orang yang berselimut. Di dalam Al-Quran ada ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddassir. Nek kula lan panjenengan ningali ku artine sami. Artine niku wahai orang yang berselimut. Kalau ya ayyuhal muzammil itu ayat ketika Nabi SAW berselimut dalam kondisi tenang, tidur lelap. Qumil laila illa qalila, diperintahkan oleh Allah untuk bangun daripada tidurnya. Karena tenang posisinya Nabi SAW. Dari kata zumala itu konco. Zumala itu konco, Pak, artinya zamiluni artinya tenangkan aku, temani aku, seperti itu. Ketika surat Al-Mudaththir, Nabi SAW berselimut dalam kondisi takut. Maka Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhal muddaththir kum fa'anzir, bangunlah wahai Muhammad, fa'anzir, berikanlah peringatan. Karena sebelumnya Nabi SAW Iqra, disuruh membaca oleh Allah. Ketika sudah mendapatkan ilmu, kemudian diamalkan, apa yang tugas kita selanjutnya? Mendakwahkan. Maka perintah selanjutnya, kum, bangunlah Muhammad, fa'anzir, berikanlah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, kepada Rabbmu wahai Muhammad, fakabbir, agungkanlah. Maka tujuannya seorang dai dalam berdakwah adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan tauhid kepada umat. Ini poin yang pertama, mengagungkan Allah. Wa thiyabaka fatahhir, thiyabaka, bajumu wahai Muhammad, fatahhir, sucikanlah. Maka ulama mufassir ada yang berpendapat, thiyabaka, bajumu wahai Muhammad, ai qalbuka, yaitu baju jiwa, hatimu wahai Muhammad, bersihkanlah. Ada yang berpendapat ketika kita ingin berdakwah, hendaklah kita sebagai seorang dai, seorang yang menyeru kepada kebenaran, membersihkan baju kita, wangi, rapi. Tidak harus baru, tidak harus mahal, tapi seorang dai harus wangi, rapi, bersih. Lek nyeru menungso terus kelepotan kabeh ya mboten sae. Mboten iso ditinggali. Ada dua pendapat. Yang pertama adalah thiyabaka ay thiyabu dhahir, baju secara dhahir. Kemudian ulama mufassir menjelaskan bahwasanya siap di sini adalah qalb, hatimu wahai Muhammad, bersihkanlah. Karena seseorang dai harus membersihkan hatinya ketika dia ingin berdakwah, tidak berangan-angan. Maka selanjutnya Allah Ta'ala berfirman bagaimana? Warujza fahjur, kepada kemaksiatan, kemungkaran. Rujza itu rijsun, yaitu kemungkaran, kemaksiatan, perbuatan dosa. Ini rujza. Fahjur, jauhilah Muhammad. Maka sebagai seorang dai, hendaklah ia menjauhi segala kemaksiatan. Maka orang yang mendengar perkataan seorang dai, ya, ketika dia menyampaikan bagaimana tentang hukumnya ini, halal haram, dia menjelaskan dengan baik, tapi dia tidak melakukan apa yang ia sampaikan. Masya Allah. Ini adalah celaan, aib bagi seorang dai ketika dia menyampaikan sesuatu, maka dia tidak mampu untuk melakukan apa yang ia sampaikan. Bahkan dia menyeru untuk melakukan kebaikan, dia tidak melakukan. Dia melarang suatu kemungkaran, tapi dia melakukan kemungkaran itu. Seorang dai haram adu pitik, sesuai dia adu pitik. Nah, ini kemungkaran, ya. Apa dalam surat As-Saff ya, itu apa? Mataquluna mala
taf'alun kabura maqtan indallah. Sangat kabura maqtan indallah. Sungguh besar perkara ini. Apa? Buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemurkaan Allah bagi orang yang sudah memiliki ilmu, kemudian ceramah, dia melarang sesuatu tapi dia melakukannya. Subhanallah. Ini maka seorang dai warudza fahjur wala tamnun tastaksir. Dan janganlah engkau Muhammad berangan-angan dan perhitungan. Dalam berdakwah tidak boleh perhitungan, ya toh? Lek gajine saithik, semangate ya saithik. Subhanallah. Lek sak jame kadang dikeki matur suwun sisuke ra teko. Tamnun tas taksir. Berangan-angan berandai-andai ndane yo tok musala iku amplope kandel. Tok musala iku amplope tipis aku mirip musala iku. Khotbah Jumat tok masjid iki 20.000. Khotbah Jumat tok kene 100.000. Sing tok kene dibadalne kancane. Bro, tok kene tolong ganteni ya, aku luwih penting tok kene. Padahal nge-share amplope. Subhanallah. Wala tamnun tas taksir. Tamnun itu berangan-angan, tas taksir ngitung. Maka kata ulama itu dai ada 3. Yang pertama adalah bi'run. Ya, macam-macam dai. Bi'run itu sumur. Seorang dai biasanya seperti sumur, ditimba ilmunya, diparani, disowani, terus angsal ilmu, angsal banyu. Sing nomor kali nahrun, koyok sungai. Sungai niku Pak saged ditimba, saged digawe ngunu lombok tiang benges, saged digawe nyemplung ya saged, ngaliri ten dataran sing rendah saged. Terus dai niki diparani nggih iso ngewahi ilmu, diundang merono-merono nggih saged. Iki dai sing oke. Seperti naru. Sing nomor 3 PDAM. Nah, orang metu banyune lek gak dibayar. Gak keluar ilmunya, gak keluar ceramahnya kalau tidak ada amplopnya. Subhanallah. Tapi kanggo tiyang masyarakat tetep wae seneng daripada rale banyu. Ngoten to, Pak? Tetep wae seneng ya wis ustaze njaluk bayaran ya wis ora masalah. Tapi sebagai ustadz, sebagai seorang dai wala tamnun tastaksir. Jangan berangan-angan dan memperhitungkan, hitung-hitung. Nek kono bensine sakmene tok iki, nek teko Jakarta kene aku kudu numpak pesawat iki, hotel iki. Wah, masyaallah, subhanallah. Ribet. Kadang kula niku eling Ustaz Sofi, subhanallah. Ketika beliau ceramah dai malah nggawa apa? Serawut, kadang nggawa es sak tremos, kadang nggawa niku masyaallah, subhanallah. Luar biasa. Diundang merono-merono iku malah nggurine mobil, kula diajak ning nggurine mobil wis jajan penuh nih. Engko dibagekno jamaah dibagekno iki. Masyaallah, subhanallah. Ya tidak mensucikan beliau, tapi itu yang kami lihat daripada santri-santri beliau. Ketika kita diajak ke Jombang, ke Malang, ke Surabaya, itu yang beliau tunjukkan seperti itu. Tidak berangan-angan sama sekali. Tidak ada persyaratan khusus ketika ngundang saya harus ini, harus tidak ada sama sekali. Ini adalah seorang dai yang sangat luar biasa. Ya, wala tamnun tastaksir. Wali rabbika, dan kepada Rabbmu Muhammad fasbir. Ketika engkau berdakwah kepada Allah, kepada Rabbmu, fasbir, maka bersabarlah. Pasti ada halangan dan rintangan ketika seseorang berdakwah. Gak mungkin mulus sebagaimana jalan tol. Jalan dakwah adalah jalan yang terjal. Nek jalan tol tinggal ketep, tit, jalan. Jalan dakwah tidak seperti itu, jamaah. Pasti ada rintangan. Kadang di suatu lembaga masjid ada halangan rintangan dari lembaganya, dari ketuanya. Ketuanya enggak perhatian sama sing nom ngrasa ora dikai ajang sing ombo. Sing tuwa ngrasa sing enom iki kaken polah. Ya, orang hormati sing tuwa. Jadi banyak sekali rintangan. Ya, kemudian dari keluarga, kemudian dari teman, dari kolega, karyawan, masya Allah, banyak sekali tantangan ketika kita berdakwah, menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang kedua. Ini wahyu yang kedua. Wahyu yang pertama surat Al-Alaq, wahyu yang kedua adalah surat Al-Mudassir. Kemudian fada'a ahla baitihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah dari Allah untuk berdakwah, maka Nabi fada'a, mendakwai ahla baitihi, keluarga baitnya, yaitu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waman yasik, ini yaiku ini salah, yasiku, waman yasiku, wasoka yasiku itu percaya, mempercayai Nabi. Ini yaiku ya, yaiku. Yang benar yasiku. Fi ta wata ta titik telu. Sa ya sa. Yasiku bihi, yang percaya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, min asdiqaihi, dari konco-koncone, teman-temannya. Alladina, yaitu orang-orang yang ya'taqiduna, mempercayai sidqahu, kejujuran Nabi. Da'ahum ila ibadatillah, da'a mendakwai hum mereka, Nabi mendakwai mereka ila ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah wahdahu semata, warra'fati bin nas, dan berbelas kasih, ra'fa berbelas kasih, bin nas terhadap manusia, wal ittihad, dan bersatu padu, watarkil harbi, dan meninggalkan peperangan. Waqad bada'a bida'wati sirron, dan telah bada'a memulai, Kanjeng Nabi ini yang mulai. Bada'a fa'ile mustatir takdiruhu huwa ya'udu ila Muhammad. Waqad, dan telah bada'a memulai Nabi sallallahu alaihi wasallam bida'wati sirron, dengan dakwah sirron. Khaufan, karena takut, min mufaja'atin nas, dari kagetnya manusia, bi amrin, terhadap suatu urusan, lam ya'rifuhu, yang belum mereka ketahui, belum ya'rifuhu, mereka ketahui, walam yasma'u bih, dan mereka belum mendengar urusan tersebut. Urusan apa yang dimaksud? Al-Islam. Al-amru di sini adalah al-Islam, at-tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah secara sirron. Ini permulaan dakwah jamaah. Hendaklah kita ketika kita mendapati suatu ilmu, dakwah itu ada prosesnya, tahapnya, pelan-pelan. Terkadang orang ketika mendapatkan sesuatu yang baru, seakan-akan itu adalah al-haq, maka orang yang terdekatnya pengen dia ubah sebagaimana dia mendapatkan kebenaran tersebut, karena saking nikmatnya mendapatkan hidayah. Akhirnya dia ingin cepat-cepat orang terdekatnya agar mendapatkan sebagaimana ia rasakan. Ini adalah sesuatu yang benar, tapi ada proses. Kalau sering matur kali santri ini, kalau pulang ketika kamu sudah paham tauhid, paham tentang sunnah, jangan tiba-tiba ketika kamu mendapati sesuatu yang berbeda dari bapakmu, ibumu langsung, Pak, haram qala Allah Ta'ala, Pak, haram qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki haram, syirik Pak, syirik, sampean niku dadi ahli neraka. Subhanallah, perkataan yang kasar terhadap orang tua. Nah ini kadang orang tua itu di sini dikatakan khaufan min mufaja'atin nas. Kaget, lu anakku mulai teko pondok tambah ngafir-ngafirno aku. Nyirik-nyirikno aku, ditelokno ahlul bid'ah, masya Allah.
Benar, ketika anak saking sayangnya terhadap orang tua, ingin agar orang tua merasakan sebagaimana ia rasakan, mendapatkan hidayah luar biasa enaknya. Tapi subhanallah, ketika tidak mendapatkan proses yang benar, maka apa yang terjadi? Orang tua masa wis blai mak anakmu mak. Wis melu wong ngono ku saiki. Nek wong jenggot-jenggoten wis ngono ku saiki. Mak. Angel. Angel. Ayo disuwukno nang Pak Gofur ya, disuwukno. Subhanallah. Dan ini kisah nyata. Subhanallah, dia pulang dari teman saya jauh dari sana. Pulang-pulang itu melihat orang itu berbeda dengan dirinya, luar biasa. Dilihat dari atas sampai kakinya. Iki celanane kedawanan, gak jenggoten, gak iki wis masyaallah, luar biasa. Seakan-akan dia sangat berbeda dengan dirinya. Subhanallah. Ini harus melalui proses. Ya. Kita berdakwah ketika dengan orang tua, ketika dengan anak, proses yang baik. Ya, pelan-pelan, sirron. Ini pelan-pelan. Ya, yang pertama kita tunjukkan akhlak yang baik. Sebagaimana kita mendapati Rasulullah SAW mendapatkan mukjizat berupa akhlak yang baik. Nerimo Pak. Sinten mawon tiang kafir, tiang Islam, lek kula lan panjenengan nggadah akhlak sing sae, akhlak yang bagus, semuanya menerima. Semuanya menerima dengan akhlak yang bagus itu. Lah kalau kita ingin menyampaikan suatu dakwah dengan keluarga terdekat kita dengan akhlak yang buruk, maka mereka akan lari dari kita. Ini petikan hikmah daripada dakwah sirron. Bi amrin lam ya'rifuhu. Mereka belum tahu terhadap tauhid, terhadap sunnah ini apa, belum tahu mereka. Dan lam yasma'u bih. Mereka itu belum pernah mendengar tentang hal ini sebelumnya. Mereka belum pernah mendengar. Apa nak iku tauhid, kok ana rububiyah uluhiyah. Lah awak dhewe sing sampun ngaji. Kalau orang-orang tua kita yang belum ngaji tersentuh dengan itu ingin merubah dengan cepat, mereka akan patah. Maka ini adalah proses ketika dalam berdakwah. Yang pertama dalam surat Al-Mudaththir tadi ya, kita ingin berdakwah, tuluskan hati kita, wa rabbaka fakabbir, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa thiyabaka fatahhir. Hatimu Muhammad sucikanlah, tidak berniat untuk apapun kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Warujza fahjur. Ketika kita berdakwah maka kita harus menjauhi segala kemungkaran, kemaksiatan. Lah kalau ada ustadz dia nglarang mayo awakmu senengane gimana nasihati. Dekne sepi main game dhewe. Subhanallah. Santri terus bagaimana umum contoh kalau ustadz kayak model ini? Ya, farudza fahjur, menjauhi. Terkadang kita bukan jenengan, tapi kita ini subhanallah. Kalau sama santri tidak toleransi. Tapi kalau ustadznya salah, santri kudu toleransi. Ya. Santri telat dihukum ini. Ustadznya sering telat, santri dimaklumi, suruh maklumi. Santri maklum ya ustadz ini. Tapi kalau santri telat tidak maklum. Subhanallah. Santri kalau masbuk dihukum 1, 2, 3, 4 ya. Ustadznya masbuk harap maklum. Contoh santri masyarakat itu bukan banyaknya dari kita mau idho hasanah, tapi uswatun hasanah, contoh yang baik. Santri harus maklum pada ustadz, tapi ustadznya gak maklumi santri. Nah ini farudza fahjur. Subhanallah. Kemudian dalam proses dalam berdakwah wala tamnun tastaksir. Ojo perhitungan, ojo angen-angen oleh imbalan sing akeh. Nek aku ngajar tapas, engko imbalanku apa ya? Masalah. Engko imbalanku mungkin gajine, waduh, iki sakmene aku tok kene oleh sakmene tapi ngajar ngajar tok kene kok malah tipis amplope. Subhanallah. Wala tamnun tastaksir. Istak. Nah, nggih.
Wala tamnun tastaksir. Tamnun berangan-angan, tastaksir perhitungan. Iya toh. Ini dah. Kemudian apa? Dalam resiko tadi, oleh amplop Siti ya pasbir ya Pak Labib ya. Kalau dalam proses berdakwah, dalam berjuang, maka kita harus bersabar. Oleh teles ya alhamdulillah, teles nek garingan ya alhamdulillah garingan. Icer lombok wae gak apa-apa. Gawe sampingan, subhanallah. Terkadang memang ngoten, Pak. Ini di sini tidak terasa. Terkadang itu kalau ustadz sudah punya nama dan lain sebagainya, ketika diundang di suatu masjid, dilihat kadang ustadz ya terkadang ada yang seperti itu, tidak semuanya. Maka ini kita belajar di sini, jangan sampai seperti itu. Wala tamnun tastaksir. Dan kemudian proses selanjutnya yaitu kita pelan-pelan dalam berdakwah. Dalam berdakwah harus pelan-pelan, kita lihat kondisi keluarga kita bagaimana. Karena yang pertama yang berhak mendapatkan hidayah dari kita, maksudnya hidayah bayan. Hidayah kan ada dua, Pak. Hidayah taufik wal hidayah irsyad atau bayan, penjelasan. Itu adalah orang terdekat kita, orang tua kita, istri kita, anak kita. Kemudian hidayah taufik kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana dua wanita yang dibuat permisalan, Imra'atun Lutin wa Nuh wa Imra'atul Lut. Istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Khonatahuma, mereka berkhianat terhadap suaminya sendiri. Istrinya Nabi, Pak. Istrinya Nabi. Anaknya Nabi siapa? Kan'an. Dikatakan oleh Nabi Nuh dalam firman Allah Ta'ala, warkam ma'ana. Ya bunayya warkam ma'ana. Wahai anakku, berangkatlah bersamaku dalam bahtera ini. Naiklah kapal ini. Apa kata Kan'an? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Dia berkata, wahai ayahku, aku tak ke gunung saja, agar gunung ini menghindarkanku, melindungiku dari air. Subhanallah. Ini resiko dakwah. Kita hanya mampu menjelaskan pelan-pelan, dan kita terus berusaha berdoa kepada Allah agar orang yang kita sayangi, orang terdekat kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita akan membahas bagaimana orang terdekat Nabi menjadi musuhnya Allah taala. Kita lanjut nggih, Pak nggih. Awwalul mukminin. Bismillah. Awwalul mukminin. Orang yang pertama kali beriman, awalul mukminin. Awwalu man amana bihi minan nisa'i Khadijah. Awal orang yang beriman di awal waktu dakwah Nabi tadi, sirron tadi. Orang yang pertama kali beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minan nisa, dari kalangan perempuan. Siapa? Khadijah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat ta'taqidu sidqa risalatihi, dan beliau Khadijah mempercayai 100% kebenaran risalahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. I'taqada ya'taqidu itu meyakini sidqa risalatihi, kebenaran risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lima dhoharolaha, karena telah nampak bagi Khadijah minal alamatid dalati ala nubuwah, tanda-tanda yang menunjukkan kenabian. Alamat itu tondo ya. Tanda-tanda dalati yang menunjukkan ala nubuwatihi, terhadap kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mundu safratihi ma'a khatimiha Maisarah, sejak safarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama pembantunya Khadijah yang bernama Maisarah ya. Kemarin yang belum mendapati episode sebelumnya, Maisarah itu adalah nama perempuan. Maisarah nama perempuan, nama Arab ya. Huda, Ilham ini nama perempuan di Arab. Ilham itu nama perempuan. Kalau nama Maisarah ini nama laki-laki, maaf. Maisarah ini namanya laki-laki. Makanya bisa katakan khadimun, bukan khadimatun.
Maisarah nama laki-laki. Ini nama di Arab beda dengan kultur kita. Maisarah kalau di sini jadi apa? Perempuan. Sebagaimana Hudzaifah. Hudzaifah itu nama Arab, ya, itu yang bermakna wanita. Hudzaifah itu nama laki-laki di Arab. Makanya Hudzaifah ibnu Yaman. Hudzaifah anak lanange Yaman. Kan ngoten. Kalau di Indonesia jadi nama perempuan. Sebagaimana Ilham. Kalau Ilham di Indonesia jadi apa? Laki-laki. Kalau di Arab perempuan. Ngoten nggih. Jadi ini kultur, ya, kultur. Kalau kita di sini apa itu jadi ono tak marbuto di akhirnya nama perempuan. Kalau Hamzah tetap laki-laki. Hamzah di mana? Di Arab juga laki-laki, di Indonesia juga laki-laki. Wa awwalu man amana bi minar rijal. Dan orang yang pertama kali beriman kepada Nabi dari kalangan laki-laki siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Wa kana sadiquhu, dan beliau sadiquhu, temannya Nabi. Sadiqun itu teman. Dan beliau Abu Bakar adalah temannya Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla ba'tihi, sebelum diutusnya Nabi. Sebelum diutusnya Nabi, walam ya'had alaihi kadiban. Dan siapa ini? Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kadiban, sebagai seorang pendusta. Dan selanjutnya yang beriman dari kalangan laki-laki siapa? Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah. Wa kana mamlukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau Zaid adalah mamlukan Nabi, budaknya Nabi di awal waktu, Pak, budaknya karena dibeli waktu itu. Sallallahu alaihi wasallam fa'ataqahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membebaskannya sampai diangkat menjadi anak angkat. Ini Zaid bin Harisah. Bagaimana dengan Waraqah bin Nufail? Karena Waraqah bin Nufail tatkala itu tidak lama sudah wafat. Dan Waraqah bin Nufail termasuk orang yang pertama kali beriman kepada Nabi. Orang yang pertama kali mengimani bahwasanya yang datang kepada Nabi adalah Jibril, sebagaimana Nabi datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika orang-orang berbicara tentang Waraqah, Nabi SAW mengatakan la tasubbu Waraqah. Janganlah kalian mencelah Waraqah. Fa inna lahu jannatun au jannatain. Karena sesungguhnya bagi Waraqah satu surga atau dua surga. Ini Waraqah bin Nufail. Wa awwalu man amana bihi minas sibyan, dan orang yang pertama kali beriman kepada Nabi dari kalangan sibyan. Sibyan itu anak-anak, Pak. Sobi. Sibyan anak-anak. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib niku sepupune Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib pamane tunggal pak tunggal mbok kali Nabi. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam niku ditinggal oleh ayahnya, ditinggal oleh Abdul Muthalib, yang merawat adalah Abu Thalib, agar terasa dekat karena satu bapak satu ibu. Yang lainnya adalah satu bapak beda ibu. Ngoten nggih? Itu Ali bin Abi Thalib. Wa kana Rabib itu sepupu. Wa kana Rabibur Rasul, dan Ali bin Abi Thalib adalah sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad da'a Abu Bakrin. Kemudian Abu Bakar berdakwah. Man, kepada yuhibbuhu, kepada orang yang mencintai Abu Bakar. Abu Bakar mencintainya. Ngapunten. Ahabba yuhibbu. Kepada orang yang Abu Bakar cintai, wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai Abu Bakar. Fa ajabahu jam'un katsirun minhum. Da'a Abu Bakrin man yuhibbuhu, dan Abu Bakar telah
berdakwah kepada orang yang ia cintai, wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai Abu Bakar. Fa'ajabahu jam'un kasirun minhum, maka menjawab Abu Bakar, menjawab dakwah Abu Bakar, sopo jam'un kasirun minhum, sekelompok orang yang banyak, di antara mereka adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu mendapatkan hidayah dari Allah lantaran dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi luar biasa. Makanya Abu Bakar As-Siddiq, ada yang mengatakan, Masya Allah, orang yang terbaik setelah para nabi dan rasul. Ya karena semangat dakwahnya luar biasa. Dan kebanyakan para sahabat yang besar, yang tersohor, itu lewat perantara Abu Bakar ia mendapatkan hidayah, sebagaimana Utsman bin Affan. Maka kita, Pak, kalau mendapatkan ilmu, hendaklah kita menyampaikan itu kepada orang terdekat kita. Kalau mereka mengikuti, maka pahalanya akan mengalir kepada kita. Bagaimana sabda Nabi SAW? Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebenaran, maka pahalanya sebagaimana mislu ajri fa'ili, sebagaimana pahalanya orang yang mengerjakan. Subhanallah. Nek jenengan Masya Allah memberikan petunjuk, memberikan informasi, suatu ilmu tentang suatu kebaikan, kebenaran, kemudian mereka melakukan kebaikan itu, maka pahalanya mengalir kepada panjenengan. Ini man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa Utsman bin Affan? Tsalithul khulafa'ir rasyidin, khulafa'ur rasyidin yang tsalitsu, yang ketiga. Kemudian Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Jadi Zubair bin Awam ini adalah wazirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari jalur bibitnya Nabi yang bernama Sofia bintu Abdul Muthalib. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya bibit namanya Sofia. Sofia ini punya anak namanya Zubair bin Awam. Nah, luar biasa nanti kiprahnya Zubair bin Awam ini sangat luar biasa di dalam dakwah dan peperangan. Kalau ada Zubair, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan tidur ya di Madinah ketika itu karena banyaknya pengkhianatan daripada Yahudi dan orang munafik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur gelisah, nggak bisa tidur. Maka mendengar suara Zubair yang keliling di samping rumahnya siapa? Zubair. Maka ketika itu Rasulullah langsung tidur. Karena merasa aman ketika didampingi oleh Zubair bin Awam. Ini sepupunya Nabi, Ali bin Abi Thalib juga sepupunya Nabi, nanti Ja'far juga nanti sepupunya Nabi SAW, pendekar-pendekarnya kaum muslim. Sampai sini dulu, besok kita lanjutkan di dakwah jalan. Ada pertanyaan? Barakallahu fikum. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjutkan. Misalnya sama ya, saya ini sama besar. Nggih. Saya juga sangat-sangat. Nggih. Amin. Kemudian saya ini kasih amplop. Nggih. Kemudian amplop itu saya terima. Nggih. Apakah amplop yang saya terima itu bisa mengurangi pahala saya? Pertanyaannya adalah tadi saya membahas tentang tafsir tentang tamnun tas taksir yang berangan-angan dan menghitung perhitungan. Bahasanya mustahil itu perhitungan. Antara perhitungan dan orang yang ikhlas dalam berdakwah kan ya mesti saja itu. Hitung-hitung itu mesti ngangan-ngangan loh Pak.
lek gak cocok sesuai hitungane, angen-angene gak semangat dalam dakwah. Terus apa hukumnya menerima gaji, menerima amplop ketika dalam berdakwah? Boleh. Apa kata? Pekerjaan yang paling berat atas kalian adalah kita buah, mengajarkan kita buah, kata Nabi SAW. Jadi orang yang mengajarkan kita buah itu berhak mendapatkan ajr. Ajr itu adalah upah. Kalau ajru minallah adalah pahala dari Allah. Kalau ajr saking kula ke tukang itu adalah bayaran, bayari tukang. Itu apa bahasanya? Gaji. Nah, bagaimana ketika seorang ulama, ustadz, kiai atau seorang guru ketika menyampaikan suatu ilmu boleh menerima amplop atau menerima gaji? Hukumnya boleh. Tapi dengan amplop dan gaji itu ketika tidak cocok dengan hatinya, dia kurang semangat. Ini yang dimaksud dengan tamlun taksir. Ngangen-angen hitung-hitungan rek nek ora sesuai hitungane, maka dia tidak bersemangat. Maka tadi ada 3 tadi ya. Apa? Firun, narun, PDAM. Apa? Boleh pasang tarif sebagian ulama karena mencukupi kebutuhan keluarganya. Anaknya telu nih, enggak apa-apa karena apa ini perjalanan transportasi jauh dan ini. Tapi berbeda dengan tas taksir perhitungan. Ketika dia, ya Pak, kami nggak mampu, misalnya gitu. Oh mampunya saya transfer saja, nggak apa-apa, Ustaz. Yang penting kita jalan dakwah. Lah nek wis gak gelem belas babar belas perkara gak ana amplop lah itu benten mawon. Ngoten lho. Tas taksir dan tamnun iki kan ngoten to. Jelas jenengan ngerti perbedaannya. Wong angen-angen bare hitung perhitungan itu mesti sih jejelane jenengan dados ulama gede Pak. Amin Pak. Nah jenengan pasti ngerti perbedaannya. Aku iki hitung-hitung apa? Nah nek jenengan hitung-hitung wis nak aliman wae amplop wae. Ya nggak bisa, orang lain nggak bisa merasakan. Kalau masalah hati itu adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seumpama ada dua, misalnya ada 2 ulama. Yang saya itu amplopnya diterima, yang lainnya tidak. Itu pahalanya itu pada kelas semua keduanya itu kelas, tapi kira-kira pahalanya itu sama nggak? Pahalanya beda. Samanya dia mendapatkan pahala sama-sama dakwanya, ngajari 1 surat maka pahalanya 1 surat. Tapi kebaikan yang lain dia mengembalikan amplopnya untuk maslahat dakwah. Jadi pahalanya berbeda. 1 sedekah dan kebaikan dirinya. Kan baik dong, Masya Allah. Tapi sama-sama mengajarkan 1 surat, pahalanya sama karena kebaikan hatinya. Keikhlasan dan ono tingkatan ya Pak. Jadi ikhlas itu ada tingkatannya, keyakinan pun ada tingkatannya. Ada tingkatannya dan sesuai kadar keikhlasannya. Tapi tetap ikhlas, tapi ono tingkatannya, subhanallah. Kalau pertanyaannya itu kan menerima amplop ini apakah mengurangi pahala? Nggih. Mungkin kan tergantung ya. Nggih. Kalau tujuannya memang semata-mata niat, bukan hanya kalau semata-mata hanya karena amplop, ini bukan sekedar mengurangi pahala, bahkan tidak mendapat pahala. Masya Allah. Ini Masya Allah. Innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya tadi karena hitungannya cuma perkara amplop, bahkan tidak mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan ancaman. Inna awal nas yukdo alaihi yawmal qiyamah. Orang di antara orang ada 3 golongan. Yang pertama kali dicampakkan ke dalam neraka. Salah satunya adalah orang alim dan qari'ul Quran. Ada yang 3, yang pertama adalah mujahid, kemudian orang yang membaca Quran atau orang alim, kemudian orang yang jawab. Orang jawab ini orang yang dermawan. Kok masuk neraka? Gara-gara niatnya. Subhanallah. Jazakallahu khair. Sesepuh. Sambung. Dari orang yang sama-sama ikhlas. Sama-sama ikhlasnya. Orang yang menerima gaji dengan orang yang tidak menerima gaji berarti pahalanya banyak orang yang menerima gaji lah gitu. Kalau gajinya diterima, berarti kan
umetane. Engko nek nrimo gaji digawe nyantuni fakir miskin ya pahalane nyantuni fakir miskin. Tapi wau gak diterima gajine, terus kemudian gajinya itu untuk kemakmuran takmir masjid, iya sama saja. Nah, tapi yang dimaksud tadi menerima gaji tapi dipek dhewe, ngoten lho. Nggih digawe damel keluarga nggih angsal pahala. Tapi kan berbeda sesuai kadar keikhlasannya dan amalan selanjutnya. Tidak ana aliman ya ora apa-apa, insyaallah. Oke, ngono. Pripun? Sampun? Oke, insya Allah kita akan lanjut dakwah siron pekan depan. Masuk ya Ustaz, tenang ya, masih masuk? Masuk ya, terus ya. Masuk ono libur barang. Duh, wis ditutup iki iki. Ya, boleh. Boleh. Nah kan sudah biasa ngisi terang-terang. Terus sebulan mungkin gak ada panggilan. Gak lama itu ada panggilan. Sesuk kok ngisi ning jero itu. Alhamdulillah. Iki baru. Iki kena dosa corona. Ya boleh, kan ikhlas. Yang penting dakwahnya sambil mengharap alhamdulillah ini yang penting poinnya tadi, dia berdakwah itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Adapun nanti kecewa karena amplopnya tipis urusan buri. Angen-angen dah kok di amplopnya tipis, ya amplop memang tipis apa? Intinya jamaah intinya kita berdakwah, seorang guru, seorang ustadz semua itu ketika mendapatkan ajar daripada takmir dan lain sebagainya, apakah boleh menerima hukumnya? Boleh. Semua ulama sepakat boleh. Adapun setelah itu kita kembalikan kepada hati para dai tersebut. Untuk apa dia berdakwah? Itu mengkoreksi. Maka tadi dikatakan sebelum ada pembahasan tentang ajar, tamnun tas taksir, ada pembahasan wadiya bakar fatahir. Dan hatimu wahai Muhammad sucikanlah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.